Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aziza, NIM A1H1200066. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar pendidikan dari bab 1 sampai bab 4. Langsung saja, bab 1 yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Adapun wujud dari sifat hakikat manusia itu sendiri, yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, serta kemampuan menghayati kebahagiaan. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Ada 4 macam dimensi, yaitu 1. Dimensi keindividualan, yang artinya setiap individu dilahirkan mempunyai bakat dan ciri khas masing-masing. Yang kedua yaitu dimensi kesosialan, yang artinya setiap manusia dapat saling berkomunikasi, yang di dalamnya terdapat hakikat unsur memberi dan menerima. Yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan, yang artinya kesopanan atau moral. Manusia dapat dikatakan bermoral apabila dapat membedakan hal baik dan buruk. Yang keempat yaitu dimensi keberagaman. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memiliki kepercayaannya masing-masing. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Maksud dari pengembangan yang utuh yaitu dimensi hakikatnya terpenuhi dan tidak diabaikan. Sedangkan pengembangan yang tidak utuh yaitu dimensi hakikatnya tidak terpenuhi dan diabaikan. D. Sosok manusia yang tidak utuh. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan sebagai transformasi budaya, artinya kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain. 2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yaitu suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yaitu suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, yaitu sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. B. Pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Jenjang tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan nasional ialah manusia Pancasila. Kedua, tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. 3. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat yaitu tujuan instruksional yaitu tujuan pokok bahasan dan subpokok bahasan. D. Unsur-unsur pendidikan. Adapun unsur-unsur pendidikan itu sendiri, yang pertama yaitu subjek yang dibimbing atau peserta didik, 2. Orang yang membimbing atau pendidik, 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif, 4. Ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan, 5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan, ke-6. Cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode, 7. Tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. E. Pendidikan sebagai sistem. Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai satu tujuan. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. A. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan terbagi menjadi 5 yaitu 1. Landasan filosofis adalah landasan Pancasila dan Undang-Undang 1945 karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang menjadi acuan bangsa Indonesia.
Yang kedua, landasan sosiologis adalah acuan dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi individu sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, landasan kultural adalah landasan yang menekankan nilai-nilai kebudayaan. Yang keempat, landasan psikologis adalah pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri karena mempunyai hubungan yang erat dan saling mengisi. B. Asas pokok pendidikan. Asas pokok pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Asas tuturi handayani yang berbunyi ing ngarsa sung tulada, jika di depan menjadi contoh, ing madya mangun karsa, jika di tengah memberi dukungan, tuturi handayani, jika di belakang menjadi dorongan. Asas belajar sepanjang hayat dimaksudkan yaitu belajar sepanjang hidup. Asas kemandirian dalam belajar yaitu manusia mampu belajar sendiri. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat di masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan berkaitan dengan perkiraan dan antisipasi, yaitu masyarakat dan peserta didik mampu belajar karena pendidikan memberikan kita gambaran tentang masa depan, yaitu kecenderungan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, peningkatan layanan profesional. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pendidikan berupaya mengantisipasi masa depan karena peserta didik akan mampu. Mampu di sini yaitu peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan menempatkan diri, kemampuan bereksistensi dan beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Peserta didik harus mampu menyeleksi berbagai informasi yang ada. Kemampuan-kemampuan ini akan menciptakan manusia yang modern, dan manusia modern tidak luput dari bantuan sarana dan prasarana pendidikan dan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah, itulah hasil paparan materi pengantar pendidikan dari bab 1 sampai bab 4. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.